Hmm. Oke, apa itu? Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, untuk yang modul 6 ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya instrumen, eh, apa instrumen Bapak Ibu itu layak untuk digunakan sebagai alat ukur dari variabel ya yang Bapak Ibu ingin amati, eh, apakah layak atau tidak digunakan sebagai alat ukur gitu ya. Itu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Di mana uji validitas itu untuk menjawab pertanyaan apakah instrumen ini dapat mengukur konsep yang dimaksud gitu ya. Seperti misalnya alat ukur, misalnya untuk mengukur berat badan berarti menggunakan eh, mengukur berat badan berarti menggunakan timbangan gitu ya. Nah itu sudah menjadi standar baku untuk mengukur berat, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian kalau kaitannya dengan instrumen, nah instrumen itu kan yang buat Bapak Ibu sendiri gitu ya. Bapak Ibu sendiri di mana item-item pertanyaan itu adalah indikator-indikator untuk mengukur variabel Bapak Ibu gitu. Nah, itu harus diuji dulu apakah indikator-indikator itu bisa mengukur konsep atau variabel yang ingin Bapak Ibu ukur gitu ya. Sedangkan uji reliabilitas itu untuk menjawab pertanyaan apakah instrumen ini menghasilkan hasil yang konsisten jika di. Hmm. Oke, apa itu? Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, untuk yang modul 6 ini sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya instrumen, eh, apa instrumen Bapak Ibu itu layak untuk digunakan sebagai alat ukur dari variabel ya yang Bapak Ibu ingin amati, eh, apakah layak atau tidak digunakan sebagai alat ukur gitu ya. Itu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Di mana uji validitas itu untuk menjawab pertanyaan apakah instrumen ini dapat mengukur konsep yang dimaksud gitu ya. Seperti misalnya alat ukur, misalnya untuk mengukur berat badan berarti menggunakan eh, mengukur berat badan berarti menggunakan timbangan gitu ya. Nah itu sudah menjadi standar baku untuk mengukur berat, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah ini kemudian kalau kaitannya dengan instrumen, nah instrumen itu kan yang buat Bapak Ibu sendiri gitu ya. Bapak Ibu sendiri di mana item-item pertanyaan itu adalah indikator-indikator untuk mengukur variabel Bapak Ibu gitu. Nah, itu harus diuji dulu apakah indikator-indikator itu bisa mengukur konsep atau variabel yang ingin Bapak Ibu ukur gitu ya. Sedangkan uji reliabilitas itu untuk menjawab pertanyaan apakah instrumen ini menghasilkan hasil yang konsisten jika diulang gitu. Sama kayak tadi kalau timbangan ketika misalnya Bapak Ibu menimbang gitu ya, sama berat badannya 70 gitu ya. Kemudian nimbang lagi yang kedua 70 gitu ya. Eh, timbang lagi 71 gitu ya. Nah, kalau misalnya berubah-berubah berarti kan tidak konsisten gitu ya si timbangan ini gitu. Tapi kalau dia selalu sama berarti timbangan ini konsisten atau masih bagus gitu ya. Tapi kalau timbangan yang sudah kurang akurat biasanya bisa berubah-berubah gitu ya Bapak Ibu ya. Sama seperti alat ukur Bapak Ibu, apakah alat ukur Bapak Ibu misalnya mau mengukur motivasi belajar gitu ya. Apakah motivasi belajar ini eh,
merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur variabel motivasi dan apakah alat ukur ini konsisten gitu ya mengukur uh, konsep tersebut gitu ya atau motivasi seperti itu. Jadi sangat penting Bapak Ibu sebelum melakukan penelitian atau sebelum ke lapangan, sebelum mengambil data menggunakan instrumen ini, yang harus Ibu lakukan adalah uji validitas dan reliabilitas. Dan uji validitas dan reliabilitas ini dilakukan pada non-sampel gitu ya, yang bukan sampel kita. Jadi selain sampel kita, misalnya kita mau penelitian sampel kita di kelas 3A sama 3B gitu ya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu gunakan alat ukur ini di kelas 4 atau di 3C gitu ya, atau yang setara di kelas 3 atau di atasnya gitu. Misalnya Bapak Ibu mau kelas 3 berarti kelas 4 mengukur uji validitas dan reliabilitasnya gitu. Nah, mungkin saya langsung aja di sini. Nah, nah ini sudah saya share juga ya Bapak Ibu di presentasi. Nah, bentar. Oke, maaf saya salah share ya. Nah, maaf nanti saya share lagi. Saya salah share tadi ya. Ini materi kami ya sebelumnya di Fakultas Fisik. Oke. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya, mungkin sudah banyak membuat instrumen gitu ya, termasuk juga instrumen soal atau survei seperti itu mungkin ya. Nah, ini mungkin ketika Bapak Ibu menyusun instrumen itu mungkin kan bergerak dari variabel gitu ya. Variabel sudah saya jelaskan di awal, variabel adalah karakteristik ya yang menjadi amatan kita gitu. Misalnya Bapak Ibu ingin mengamati motivasi gitu ya, atau Bapak Ibu ingin mengamati kemampuan berpikir kritis siswa gitu ya, atau Bapak Ibu ingin mengamati hasil belajar siswa gitu. Nah, itu adalah variabel. Nah, biasanya kalau dari variabel-variabel itu turun beberapa indikator-indikator atau dimensi dulu gitu ya. Bisa dimensi dulu atau langsung ke indikator. Biasanya seperti itu. Nah, seperti kalau misalnya kalau instrumen soal itu indikator-indikatornya kan tujuan pembelajaran itu
gitu ya. Tujuan pembelajaran itu menjadi indikator-indikator dalam pembelajaran. Nah, misalnya ini salah satunya variabel motivasi belajar gitu ya. Variabel motivasi belajar itu kalau secara teori itu diukur oleh durasi kegiatan gitu ya, durasi kegiatan belajar, frekuensi kegiatan gitu, resistensi pada tujuan kegiatan dan seterusnya gitu ya. Ada 8 dimensi atau aspek yang diukur. Nah, indikator itu adalah turunan-turunan dari setiap dimensi ini, yaitu yang langsung mengukur gitu ya Bapak Ibu. Misalnya ingin mengukur durasi kegiatan. Misalnya saya selalu datang tepat waktu gitu ya. Berarti kalau dia datang tepat waktu, pasti dia biasanya dia memang lebih semangatnya tinggi gitu ya untuk belajar dari awal gitu untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian saya selalu ingin mengikuti perkuliahan hingga selesai gitu ya. Itu terlihat bahwa kalau dia mengikuti sampai selesai dengan baik, berarti dia apa dari aspek durasi kegiatan dia motivasinya apa tinggi gitu ya. Kalau misalnya dia sangat setuju, kalau dia mengisi sangat setuju di indikator ini dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ada juga yang saya ketemu waktu itu mengukur pemahaman, misalnya pemahaman siswa terhadap tentang kebersihan gitu ya. Mahasiswa ini ingin mengukur pemahaman siswa terhadap kebersihan diri gitu. Nah, pertanyaannya yang dibuat, misalnya pernyataan ini, dia membuat saya memahami cara membersihkan diri gitu ya, misalnya. Gitu. Nah, kalau itu pertanyaan itu kurang tepat gitu ya. Kalau untuk mengukur pemahaman, langsung aja menjurus gitu. Misalnya saya harus mandi 2 kali sehari gitu, atau saya harus menggosok gigi 2 kali sehari. Saya menggosok gigi setelah di pagi hari setelah makan dan sebelum tidur gitu. Nah, itu kan pemahaman ya tentang bagaimana menjaga kebersihan diri. Jadi yang seperti itu kalau ingin mengukur pemahaman gitu. Jadi indikator-indikator atau pernyataan-pernyataan itu yang biasanya langsung mengukur apa yang ingin kita ukur gitu. Jadi tadi kasus tadi gitu ya. Jadi banyak yang saya temukan ketika sempro, pertanyaan-pertanyaannya seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu nanti untuk Bapak Ibu kalau menyusun indikator-indikator itu ya harus langsung tepat sasaran gitu ya, sehingga inilah uji validitas dan reliabilitas. Sebelum dilakukan uji validitas dan reliabilitas memang ada yang namanya kita lakukan uji validasi ahli gitu ya, untuk melihat apakah instrumen kita sudah tepat atau belum untuk mengukur apa yang kita ingin ukur gitu. Nah, kemudian setelah validasi ahli ya, mungkin kalau Bapak Ibu pembimbingnya gitu ya, atau penguji sempronya juga bisa tuh menjadi validasi ahli gitu ya. Nah, kemudian setelah validasi ahli, yang perlu dilakukan lagi adalah uji validitas dan reliabilitas, yaitu menguji langsung instrumen yang kita buat ke siswanya gitu ya. Apakah pernyataan itu mereka pahami gitu. Takutnya ahli paham tapi siswanya tidak paham dengan kalimat itu gitu ya. Nah, itu pentingnya mengapa kita harus melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini tadi jadi pernyataan-pernyataan inilah yang kita uji gitu ya. Apakah benar saya selalu datang tepat waktu ini itu dapat mengukur si motivasi
begitu ya, dengan uji validitas tadi. Nah, kalau reliabilitas, kalau uji validitas kan masing-masing ya, pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, apakah valid atau tidak, gitu ya. Nah, kalau reliabilitas adalah mengukur keseluruhannya, gitu, keseluruhan pernyataan ini, apakah konsisten nanti mengukur si motivasi, gitu. Nah, misalnya instrumen yang Bapak Ibu buat kan seperti ini, gitu ya. Ada beberapa pernyataan, kemudian ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, begitu ya. Nanti biasanya ada skornya nih. Kalau sangat setuju berarti kalau saya selalu datang tepat waktu, kalau motivasinya tinggi pasti dia ngisi sangat setuju, gitu ya. Jadi skornya 5. Nah, seperti itu. Nanti mungkin Bapak Ibu akan belajar lebih dalam ketika membuat instrumen. Nah, misalnya apa? Ini untuk variabel ya. Oh, ada ya. Nah, ini misalnya data saja ya Bapak Ibu ya. Ada variabel X1, misalnya data keseluruhan penelitian kita. Ada variabel X1, variabel X2, ada variabel Y gitu ya. Nah, misalnya variabel X1 ini motivasi tadi gitu ya. Nah, diukur oleh P1 sampai P7 gitu. Nah, kita akan mengukur apakah P1, P2, P3 sampai P7 itu valid gitu. Kemudian kita juga akan mengukur apakah P1 sampai P7 reliable, gitu ya, mengukur variabel X1. Nah, misalnya data kita tersusun seperti ini, gitu ya. Jadi 23 siswa ya yang mengisi pertanyaan 1 sampai pertanyaan 17, gitu ya. Di mana pertanyaan 1 sampai pertanyaan 17 itu ada 3 variabel ya, mengukur 3 variabel. Oke. Oke, ini langsung praktik aja. Oke, sebelum kita praktik ke uji validitas reliabilitas, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Maaf Ibu, boleh bertanya Ibu? Boleh Pak. Izin bertanya terkait validitas dan reliabilitas ini kan terkait instrumen ya Bu. Nah misalnya instrumen yang kita gunakan itu udah diuji kevalidannya di penelitian lain dan kita ingin gunakan, nah itu tuh perlu lagi diuji validitas ulang atau langsung ke reliabilitas saja Ibu? Terima kasih Oke, Ibu. baik, terima kasih Bapak. Kalau misalnya instrumen yang misalnya kita menggunakan instrumen yang sudah valid ya, yang sudah kita uji sebelumnya, boleh bisa langsung digunakan, tidak perlu uji validitas dan reliabilitas, atau digunakan oleh penelitian lain juga boleh gitu ya, asal ada rujukannya gitu ya. Jadi kayak misalnya apa, saya menggunakan misalnya penelitian ini menggunakan instrumen uji validitas yang dikembangkan oleh siapa gitu, dan ada rujukannya. Kalau tidak ada rujukannya ya diragukan gitu ya, seperti itu boleh gitu. Oh, Atau yang dari buku ya. mohon maaf Ibu tadi memotong, jika instrumennya ini yang sudah valid ini dari skripsi apakah boleh Ibu atau harus dari buku atau bagaimana Ibu? Kalau dari skripsi, skripsi sebelumnya ya. Iya, ada skripsi sebelumnya punya orang lain juga sih Bu. Oke, punya orang lain ya. Kalau skripsi yang sudah diuji, kalau saya agak meragukan gitu ya. Kalau jadi tergantung dari mungkin pembimbingnya. Jadi kalau ngerujuk, karena
biasanya kan kalau mau merujuk itu dari buku atau jurnal gitu. Nah, kalau dari skripsi masih diragukan gitu. Tapi kalau mungkin kalau tesis atau disertasi mungkin ya yang selevel gitu ya. Gitu. Tapi kalau skripsi saya agak meragukan kalau itu gitu. Kecuali kalau sudah ada jurnalnya gitu. Jadi Bapak merujuk ke jurnalnya. Mungkin kan kalau skripsi itu kan ada jurnalnya gitu ya. Boleh itu dirujuk gitu. Atau dari buku, biasanya kan juga mahasiswa saya juga suka mengambil yang dari buku sudah dipatenkan gitu, ada juga seperti itu, atau yang dari kayak biasanya mengukur kecemasan matematika. Nah itu biasanya untuk mengukur kecemasan sudah ada, tapi kan kecemasan yang muncul instrumen-instrumen kecemasan yang muncul itu banyak secara umum. Nah, kita ingin menggantinya dengan kecemasan matematika gitu. Nah, itu kan kita ganti lagi tuh kalimatnya. Kalau kita revisi kalimatnya atau kita ubah, nah itu wajib diuji validitas reliabilitas lagi. Kalau yang tidak perlu diuji validitas tuh kalau tok kita hanya menggunakan itu saja, gitu. Maksudnya tidak ada revisi dari kita gitu ya. Gitu. Gitu kalau dari saya, Pak. Mohon maaf lagi, Ibu. Misalnya kan dia Ya, nih misalnya ada jurnalnya, Ibu. Namun kan biasanya di jurnal ini instrumen-instrumen itu tidak dimasukkan, Ibu. Hanya pembahasan iya. dia membuat jurnalnya, datanya sudah valid atau tidak, kemudian reliable atau tidak. Nah, itu tuh bagaimana, Ibu? Kita mau ngambilnya. Apakah kita ngambil instrumennya dari skripsi, tapi rujukannya kita dari jurnal atau bagaimana, Ibu? Eh, kalau kalau dari jurnalnya tidak ada gitu ya. Nah, biasanya kenapa di jurnal-jurnal itu muncul ada email gitu. Nah, sebenarnya email itu misalnya kita ingin minta instrumennya dia gitu ya. Kita biasanya bisa ada yang welcome, ada yang tidak memang gitu. Tapi kalau memang dari jurnal dan skripsi ya Bapak berarti rujukannya dua itu, jurnal dan skripsi gitu. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik. Oke, ini saya copy dulu. Oke. Nah, ini misalnya eh, indikator pertanyaan tadi ya, pertanyaan satu, pertanyaan pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, sampai 7, gitu ya. Pertanyaan 7. Nah, ini adalah X1 misalnya gitu ya, variabel kita. X misalnya. Variabel X1 kita. Atau motivasi misalnya, motivasi. Oke, misalnya motivasi itu diukur oleh P1, P2, P3, P4, sampai P7. Nah, motivasi ini jumlah gitu ya. Jadi jumlah dari P1 tambah P2 tambah P3 tambah sampai P7. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ini 8, 10, 11, 12 gitu ya. Makanya hasilnya 12. Juga ini 5, 10, 15, 18. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini jumlahnya gitu ya. Kemudian nah, untuk uji validitas kita sudah pelajari sebelumnya yaitu menggunakan korelasi.
gitu ya. Ini korelasi bivariat. Ini sudah kalau nggak salah 2 minggu sebelumnya ya, saat belajar analisis regresi. Oke, kemudian ini tinggal dimasukkan ke variabel yang akan kita uji, kemudian tinggal oke. Nah, untuk melihat yang mana yang valid adalah yang ada bintangnya gitu ya. Ini ada atau yang signifikan. Gitu. Ini motivasi uh, uh, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 itu valid semua, gitu ya, signifikan. Jadi yang berkorelasi, korelasinya signifikan berarti dia valid, gitu. Ini kalau saya berubah, halamannya berubah di output, berubah ya Bapak Ibu ya? Atau masih di data ya? Nah, ini halaman Ibu pindah tab kah maksudnya? iya, pindah tab. Atau masih data? Tidak. Dia tuh tergantung kita mau pindahin tab yang mana harusnya, Ibu. Oh gitu. Kalau yang saya tampilkan sekarang itu sudah outputnya korelasi atau masih data? Seperti di awal tadi ya Pak ya? Masih data, Bu. Masih data, Ibu. Oke. Baik. Berarti nggak berubah ya. Saya ini dulu aja berarti. Ke Empire ya. Ini ya. Nah ini sudah terlihat ya. Nah ini hasil analisis tadi ya Bapak Ibu. Jadi yang kita lihat adalah korelasi tiap pertanyaan-pertanyaan ini dengan motivasi, gitu. Jadi yang korelasinya signifikan P1. Sini saya bisa coret-coret ya. Enggak ya. Oke, yang korelasi antara P1 dengan motivasi korelasinya signifikan itu berarti dia valid, gitu ya. Nih, cirinya adalah kita melihat tanda bintang. Kalau ada bintangnya berarti dia signifikan, gitu ya. Nah ini terlihat bahwa P1 sampai P7 itu dia valid berarti, gitu ya, karena signifikan semua korelasinya. Nah itu tadi untuk menguji validitas, ya. Kemudian untuk menguji reliabilitas, gitu ya, kita menggunakan scale. Nanti Bapak Ibu lihat modul saja ya, di modul sudah saya arahkan. Scale, kemudian reliabilitas. Nah, reliabilitas ini kita masukkan yang P1 sampai P7 saja, yang valid saja. Jadi kalau misalnya ada yang tidak valid, kita buang dulu. Gitu. Kalau ada yang tidak valid, kita buang dulu. Tapi karena tadi valid semua ya, P1 sampai P7 valid, kita masukkan ke semua item. Kemudian kita oke. Nah ini nilainya. Ya, alpha kelombahnya 0,807. Gitu. Nah, batasan reliable itu lebih dari 0,6. Kalau dia lebih dari 0,6 berarti dia reliable. Nah, ini kita kembali ke 0,6. Ya ini ya langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di sini. Gitu. Nah, ini alpha kelombah tadi. Ibu. Kemudian ini uji validitas, saya juga sudah kasih bagaimana cara menjelaskannya, ya, valid, gitu ya. Nah, kalau menjelaskannya seperti ini, misalnya item itu korelasinya 0,520. Nah ini valid, gitu ya. Ini kriteria dia valid, sangat valid tadi itu ada di sini juga, ya. Jadi ukurannya ini, kalau misalnya dia di atas 0,6 itu sudah cukup reliable. Gitu. Batasan ini sudah reliable gitu ya. Tapi kalau masih di bawah 0,6 itu berarti tidak reliable. Gitu. Nah, kalau untuk korelasi itu kita sini nggak ada ya. Vertikal berarti ya. Oke, dan untuk valid ya cukup itu tadi aja. Kalau dia signifikan berarti dia valid,
gitu ya. Kalau misalnya dia bintang-bintang korelasinya signifikan, berarti dia valid seperti itu. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu untuk uji validitas dan reliabilitas. Sampai di sini untuk uji instrumen ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan hal ini Bu, mungkin juga bisa mewakili teman-teman yang mengambil kuantitatif, yaitu yang pertama, kapan kita harus melakukan uji normalitas, katanya wajib. Kemudian juga kan ada juga yang reliabilitas ini. Terus tadi Ibu menjelaskan bahwa di situ nilai kalau tidak salah yang Cronbach ya Bu. Apa Cronbach yaitu ada yang mengatakan juga di situ 0,7. Itu standarnya yang mana ya Bu? Demikian Bu. Makasih. Baik. Ini saya jawab yang kata Cronbach dulu. Di sini ada di modul 6 ya Bapak Ibu. Batasannya ini 0,6. Jadi kalau di bawah 0,6 dia tidak reliable. Gitu. Kalau di atas 0,6 dia cukup reliable. Gitu. Sudah banyak rujukannya ya yang mengatakan bahwa instrumen itu reliable jika di atas 0,6. Gitu. Itu yang reliable ya Pak Eri ya. Kemudian yang kapan kita menggunakan uji validitas ketika instrumen kita buat sendiri gitu ya, atau instrumen yang sudah ada kita sesuaikan lagi dengan lapangan kita gitu ya, atau kayak tadi misalnya kita menemukan instrumen kecemasan, instrumen mengukur kecemasan gitu ya, tapi kita ingin mengukur kecemasan matematika misalnya gitu. Nah, berarti kita sesuaikan lagi dengan di sana ada kalimat matematikanya gitu ya, ditambah beberapa kalimat di mana pertanyaan itu mengarah ke situasi matematika gitu. Nah, itu berarti harus kita uji lagi gitu, uji validitas dan reliabilitas. Tapi kalau kita hanya menggunakan kecemasannya saja, itu tidak perlu karena sudah paten gitu ya, sudah diukur sebelumnya, atau kalau sudah dibukukan itu artinya sudah paten gitu ya, sudah diuji gitu oleh ahli-ahli gitu. Tapi kalau ada revisi sedikit dari kita, walaupun sedikit, itu tetap harus diuji gitu, uji validitas dan reliabilitas, atau ada tambahan dari kita gitu ya, itu tetap harus diuji validitas dan reliabilitas gitu. Nah, yang uji normalitas tadi itu biasanya tergantung dari analisis yang mau kita gunakan. Misalnya kayak kalau uji normalitas itu biasanya kalau analisisnya analisis parametrik gitu ya, kayak uji T, uji F atau ANOVA, regresi, itu biasanya wajib karena analisis uji-uji yang digunakan itu menggunakan turunan-turunannya lah ya, ada kayak uji F, uji T, itu turunannya dari normal, sehingga mewajibkan datanya harus normal gitu. Rata-rata analisis yang saya pernah jelaskan itu harus normal gitu Bapak. Uji T, analisis regresi, ANOVA itu harus normal gitu Bapak. Sudah cukup jelas Pak? Kalau misalnya di awal judul itu adalah hubungan Bu, apakah tetap korelasi menggunakan real? Iya, apakah itu kalau tetap itu menggunakan wajib enggak normalitas perlu. dan tidak perlu. Kalau hubungan itu tidak, kalau hubungan hanya atau korelasi itu tidak perlu di normalitas. Tapi kalau uji pengaruh ya, kalau uji pengaruh seperti analisis regresi ya. Kalau hanya korelasi tidak. Makasih Bu. Ya, baik. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ketika saya lanjut, ke ANCOV gitu ya. Ya, pengembangan dari sebelumnya ANOVA ya, ANOVA itu kalau kelompok data kita ada lebih dari 2 gitu ya. Itu menggunakan analisis ANOVA atau analisis ragam gitu ya. Nah, pertemuan terakhir sudah menjelaskan ANOVA one way dan ANOVA two way ya Bapak Ibu ya. ANOVA satu arah dan 2 arah. ANOVA satu arah kalau variabel X-nya cuma 1 gitu ya. Tapi kalau ANOVA 2 arah itu kalau variabel kita ada variabel X-nya ada 2 gitu. Variabel X kita ada 2. Nah, ANCOVA
Itu yang di sini sederhana aja Bapak Ibu, nggak apa, menurut saya kalau sudah ANKOVA sudah eh, sudah cukup ya untuk tesis gitu, nggak usah ANKOVA dua arah, nggak usah gitu ya, tapi ANKOVA saja. Nah kalau ANKOVA ini dia lebih ke 1x, cuman ada tambahan kovariat gitu, tapi kovariatnya itu kayak nanti bisa Bapak Ibu pilih dan lebih simple gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti untuk tesis itu bisa ANFA dua arah atau ANKOVA gitu. Nah ANKOVA ini bedanya, saya tutup ya. ANKOVA ini ya, jika penelitian menggunakan ANOVA, maka pengaruh variabel pengganggu tersebut tidak diperhitungkan. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu hanya ingin melihat pengaruh X-nya itu misalnya model pembelajaran gitu ya, menggunakan media misalnya. Atau kalau di sini contohnya misalnya, hmm, oh ini ANKOVA ya. Misalnya Bapak Ibu ingin apakah ada perbedaan menggunakan metode diskusi gitu ya, minggu lalu ya kalau nggak salah tentang ANOVA, uh, apakah ada perbedaan antara menggunakan konvensional, metode diskusi sama menggunakan media gitu ya, atau media games gitu, menggunakan metode game, diskusi sama game. Jadi ada 3 ya, konvensional, diskusi sama menggunakan game gamifikasi gitu ya, gamifikasi. Apakah ada perbedaan dari ketiga ini gitu. Nah, kalau Bapak Ibu hanya menggunakan ANOVA saja, itu artinya Bapak Ibu mengabaikan X yang lain gitu ya, pengaruh-pengaruh yang lain seperti bisa bisa jenis kelamin gitu ya, jenis kelamin siswanya, atau gender gitu ya, atau jadi kemudian uh, misalnya IQ-nya gitu ya, itu tidak Bapak Ibu ikutkan gitu ya, tidak Bapak Ibu masukkan ke dalam model, padahal IQ mungkin juga mempengaruhi misalnya hasil belajar siswa gitu ya, atau Bapak Ibu juga tidak memasukkan uh, faktor ekonomi atau motivasi dari orang tua gitu ya. Nah, itu kan diabaikan. Jadi Bapak Ibu hanya melihat satu variabel saja, yaitu metode pembelajaran. Apakah metode pembelajaran mempengaruhi hasil belajar gitu ya. Nah, padahal kan banyak faktor lain gitu ya yang mempengaruhi si hasil belajar ini gitu. Nah, ANKOVA ini itu mengatasi hal itu gitu ya. Jadi misalnya di dalam metode tadi ya, ketika Bapak Ibu menerapkan metode tadi, Bapak Ibu ingin memisahkan pengaruh atau menghilangkan dulu pengaruh dari yang lain-lain gitu. Jadi ANKOVA ini memurnikan bahwa model ini hanya dipengaruhi oleh si X tadi gitu ya, atau model pembelajaran metode gitu ya, ketiga metode tadi hanya dipengaruhi oleh itu saja. Uh, Pengaruh lain itu Bapak Ibu pisahkan dulu gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Gitu. Jadi dibuang dulu pengaruh-pengaruh yang lain gitu ya, kemudian baru dianalisis. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu ya, kenapa ANKOVA ini biasanya lebih akurat ya dibandingkan ANOVA. Itu karena dia lebih mengontrol pengaruh variabel kovariat tadi ya. Sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan adil. Nah, nanti akan saya apa saja variabel-variabel kovariat yang mungkin yang membuat analisis kita mungkin nantinya akan jadi lebih adil gitu tadi ya. Oke. Nah, misalnya di sini, nah contoh kasusnya, ya misalnya Bapak Ibu ingin melihat pengaruh, sebentar, maaf Bapak Ibu. Bu. Oke, kayaknya masuk suara. Aduh. Tes tes.
Bentar ya Bapak Ibu. Oke, maaf Bapak Ibu. Baik, saya siapkan kembali. Ya, oke. Suara saya sudah terdengar ya Bapak Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Makasih Ibu. Oke, ini ada jadi Bapak Ibu ingin melihat pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dari awal siswa ini beragam, memang sudah beragam gitu ya. Memang sudah beragam dari kemampuan matematikanya gitu ya. Nah, itu otomatis apa otomatis nanti hasilnya ya akan beragam juga gitu ya hasilnya, atau ya memang yang rendah itu menggunakan metode ini tetap rendah gitu ya, dan yang tinggi dari awal yang memang kemampuannya bagus itu nilai hasil belajarnya juga pasti akan bagus gitu. Ini Mas. Oke Bapak Ibu. Oke, maaf sekali lagi Bapak Ibu. Ini saya headsetnya biasanya dipakai di laptop suami gitu ya. Tiba-tiba anak saya main game gitu, kok suara game gitu yang terdengar. Jadi saya agak ini. Oke baik, sudah teratasi Bapak Ibu. Baik, nah balik ke sini. Jadi kalau jadi pengaruh itu gitu ya, pengaruh memang kemampuan awal siswa itu jadi kayak faktor yang mengganggu model kita gitu ya. Kalau secara statistik dia dapat mengganggu, ya itu memang kalau yang rendah hasilnya nanti akan rendah gitu ya, yang tinggi ya tetap hasilnya tinggi seperti itu. Nah, ANCOVA itu memurnikan jadi metode ini gitu itu dapat secara adil gitu ya untuk uh, mempengaruhi hasil belajar siswa gitu ya, tanpa jadi dianggap semua kalau di ANCOVA ini semua dianggap semua kemampuan siswa itu sama gitu. Jadi sehingga dimasukkanlah nilai pretest itu atau kemampuan awal siswa itu sebagai covariatnya gitu ya, untuk yang sebagai pengontrol gitu ya, istilahnya itu kemampuan awal siswa dikontrol gitu, dikontrol dari awal di dalam model sehingga tidak mempengaruhi hasil kesimpulannya nanti gitu istilahnya. Nah misalnya jadi di sini digunakan pretest gitu ya sebagai atau kemampuan awal siswa sebelum diterapkan metode pembelajaran gitu, sehingga pengaruh kemampuan awal siswa ini dikontrol dulu di dalam model, istilahnya seperti itu. Nah, atau kalau misalnya di dalam sosiologi gitu ya, jadi ingin melihat tingkat partisipasi masyarakat antar wilayah, misalnya misalnya partisipasi dalam partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan misalnya gitu ya, partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan misalnya. Nah, apakah ada pengaruh gitu ya tingkat partisipasi antar wilayah ini itu terhadap apakah tingkat pendidikan itu gitu ya, tingkat pendidikan itu mempengaruhi partisipasi masyarakat antar wilayah gitu, sehingga tingkat pendidikan itu dikontrol gitu ya, dikontrol karena otomatis kan kalau pendidikannya
rendah gitu ya, mungkin banyak yang tidak tahu tentang efek-efek kebiasaan yang dia lakukan terhadap lingkungan dan seperti itu. Dan mereka mungkin menganggap itu tidak penting seperti itu ya. Nah, sehingga dimasukkanlah tingkat pendidikan sebagai kontrolnya. Seperti itu. Nah, ini mungkin ya dari teori-teori ya, kira-kira apa sih yang bisa dijadikan varian. Tapi biasanya kalau di dalam pembelajaran itu nilai pretest ini yang dijadikan sebagai kontrol. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya hanya menggunakan ANOVA saja, faktor pengganggu kalau dianggap di dalam statistik itu kayak faktor pengganggu gitu ya. Faktor pengganggu itu masih terlibat di dalam analisis. Itu belum terpisah gitu ya. Sehingga dengan ANCOVA ini kita pisahkan dulu. Seperti itu. Nah, dengan memasukkan kovariat, yaitu nilai pretestnya. Oke, nah ini mungkin yang pertama, langkah-langkah ya, analisis ANCOVA di dalam menggunakan SPSS. Mungkin ini datanya mungkin nanti kan biasanya Bapak Ibu masing-masing ya, kelompok A, ini pretestnya tadi kovariat itu sebagai pretest gitu ya. Kovariatnya itu adalah pretest, kemudian nilai ini adalah post-testnya gitu ya. Ini biasanya kan Bapak Ibu dipisah-pisah ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu ya. Kelompok A misalnya dari kelompok A itu yang kontrol gitu ya, yang tidak diberikan metode apapun. Kemudian yang kelompok B ini metode diskusi, kelompok C metode gamifikasi misalnya gitu ya. Biasanya kan data masing-masing. Nah, kalau di SPSS sama seperti di ANOVA ya, misalnya saya sampaikan, bentuknya jadi nyusunnya ke bawah gitu ya. Tetap menjadi satu variabel kelompok A gitu ya, pretestnya 65, nilainya 78. Oke, saya langsung ke datanya. Kemudian, nah ini tadi metode, kemudian ini pretest sebagai kovariat tadi ya, kemudian ini post-test sebagai hasil belajar misalnya gitu. Dan analisis, tempatnya masih sama sama dengan ANOVA ya, univariat. Nah nanti yang membedakan adalah kalau dependennya tadi kan post-test ya, post-test, fix faktornya adalah metode. Nah kalau dua ini saja kan ANOVA ya. Nah kalau yang ANCOVA itu ada tambahan kovariat. Nah, pretestnya kita masukkan ke dalam kovariat. Gitu. Nah, kemudian model, ya. Nah, modelnya sudah ya kita gunakan adalah full faktorial. Dan continue. Nah, tapi nanti ada secara terpisah juga. Ini secara terpisah ya. Jadi kalau di dalam untuk analisisnya kita menggunakan full faktorial. Tapi kalau kita ingin menguji asumsi nanti apakah ANCOVA tepat atau tidak, itu apakah kovariat kita tepat gitu ya. Apakah kovariat kita tepat, kita harus uji dulu di awal sebagai asumsi gitu. Nah, itu kita klik custom. Ya, model kita masukkan semua metode dan pretest gitu ya ke dalam ini. Nah, satu tambahan lagi adalah dia interaksi gitu. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi kita blok kedua-duanya. Kalau tadi kan masing-masing kita pindahkan satu persatu. Nah, kalau kita blok kedua-duanya, kita masukkan secara bersamaan, ini menjadi korelasi. Gitu. Nah, ini nanti digunakan untuk menguji asumsi, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau analisis ANCOVA-nya kita pakai full faktorial. Gitu. Ini saya uji asumsi dulu, gitu ya. Kemudian continue, kemudian ini kita klik and standardize. Ada nanti di langkah-langkah di langkah-langkah modul, kemudian option. Nah, di option ini kita klik homogenitas. Ya, sama. Jadi ada asumsi homogenitas, normalitas nanti ya. Kita klik homogenitas, deskriptif, kemudian parameter estimasi. Nah, ini juga sudah diarahkan di panduannya ya, di modul. Kemudian oke. Jadi pembedanya ANOVA sama ANCOVA itu ya di sini saja Bapak Ibu. Nah, ini ya kita harus uji dulu apakah pretest tepat gitu ya sebagai kovariatnya.
Nah, ini uji homogenitas ya. Ini dari sini hasil analisisnya ya, dari univariate analysis. Ini terkait jumlah sampelnya gitu ya. Ini terkait statistik deskriptifnya, yaitu rata-rata, simpangan baku, kemudian jumlah sampelnya gitu ya. Kalau ini tentang uji homogenitas ya, apakah memenuhi atau tidak. Nah, ini dia homogen ya, karena signifikansinya lebih dari 0,05. Ini juga diarahkan di dalam modul ya Bapak Ibu, sudah diberitahukan. Jadi kalau ini lebih dari 0,05 berarti dia homogen gitu. Nah, kemudian tadi melihat asumsi yang jadi yang pertama itu normalitas, ini yang kedua ya uji homogenitas, kemudian yang ketiga Bapak Ibu melihat ini kalau ini hasilnya tidak signifikan. Kalau kita kan signifikan itu kurang dari 0,05 gitu ya, kurang dari 0,05 itu dia signifikan. Nah, tapi kalau analisis ANCOVA ini, pretest itu tepat dijadikan kovariat kalau ya korelasi atau interaksi antara metode dan pretest itu tidak signifikan. Oke, berarti ANCOVA lebih tepat gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak semua kovariat bisa bisa dijadikan analisis, bisa dimasukkan di dalam analisis ANCOVA gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa masukkan juga jenis kelamin mungkin ya, apakah ada perbedaan gitu ya antar jenis kelamin, boleh sebagai kovariatnya, atau tingkat pendidikan orang tua, atau tingkat pendapatan orang tua juga boleh dimasukkan gitu. Tapi yang mana yang tepat ya Bapak Ibu bisa uji dengan cara ini tadi gitu ya, korelasinya dengan metode itu tidak signifikan. Kalau misalnya tidak signifikan berarti dia tepat gitu. Nah, itu juga sudah saya tuliskan di dalam modul ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya masih di asumsi gitu ya. Nah, ini sudah saya sampaikan di sini uji normalitas gitu ya, kemudian uji homogenitas dan uji homogenitas slope regresi. Satu lagi. Ini nanti saya perbaiki ya Bapak Ibu. Jadi lupa satu lagi. Ini ada C, kemudian ini beda nih. Kalau ini yang analisis regresinya gitu ya, apakah X dan Y berkorelasi gitu ya, apakah X dan Y-nya berkorelasi, atau si pretest ini berkorelasi dengan post-test gitu ya, atau sama ini nanti satu lagi. Oke, nanti saya revisi dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di sininya sudah sesuai. Nah, ini yang pertama uji normalitas gitu ya, untuk ANCOVA yang pertama uji normalitas, kemudian hasilnya ternyata normal gitu ya, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti dia normal gitu. Kemudian uji homogenitasnya tadi ya, dia lebih dari 0,9, lebih dari 0,05 atau segini berarti dia homogen gitu. Kemudian nah ini uji linearitas kovariat sama seperti analisis regresi, jadi memang agak panjang. Uji asumsinya lumayan banyak ya Bapak Ibu, ada 4 yang untuk uji asumsi, ada 4 tahapan dulu sebelum analisis kovariatnya gitu, analisis ANCOVA-nya gitu ya. Nah, ini kita uji dulu X dan Y-nya ada korelasi tidak gitu ya, signifikan nggak korelasinya. Nah, itu kita lihat di uji regresi gitu ya, menggunakan analisis regresi. Kemudian uji homogenitas. Nah, ini yang melihat tadi korelasi ya antara metode dan pretest gitu Bapak Ibu. Lihat korelasi antara metode dan pretestnya. Nah, ini kalau asumsinya terpenuhi, kemudian baru lanjut ke analisis ANCOVA. Nah, analisis ANCOVA ini tadi kalau untuk uji ini tadi kan ada metode kali pretest ya, ini hasilnya. Ada metode kali pretest ini untuk asumsi. Nah, ya Ibu, tapi kalau di ANCOVA-nya sudah tidak ada lagi nih metode kali pretestnya. Metode bintang protes dia nggak ada lagi. Nah, terlihat di sini bahwa baik metode maupun pretest itu kurang dari 0,05 gitu. Nah, yang pertama uji pengaruh kovariat gitu ya. Apakah ada pengaruh pretest terhadap post-test gitu. Nah, di sini signifikan nih hasilnya kurang dari 0,05 gitu ya. Karena kurang dari 0,05 maka dia nilai awal siswa itu berkontribusi secara signifikan terhadap nilai akhir gitu ya. Jadi nilai awal mempengaruhi nilai akhir. Kemudian pengaruh metode gitu ya. Pengaruh metode itu ada terlihat juga kurang dari 0,05
gitu ya nih. Metodenya kurang dari 0,05. Oke, ini metodenya kurang dari 0,05 gitu ya, sehingga dia juga signifikan gitu. Oke, ya, terdapat perbedaan rata-rata nilai post-test yang signifikan antar metode pembelajaran. Nah, gitu ya untuk metode. Kemudian, nah ada hasil analisis yang lain, yaitu ini ya parameter estimate-nya. Nah, parameter estimate ini untuk melihat yang mana yang memberikan nilai tertinggi gitu. Nah, ternyata di sini terlihat bahwa metode 1 gitu ya, metode 1 ini nilainya paling tinggi pengaruhnya gitu ya, pengaruhnya paling tinggi. Kemudian baru diskusi kelompok, kemudian baru ceramah. Gitu. Ini yang ceramah ini yang paling rendah. Kebalik ya Bapak Ibu, maaf. Ini yang paling rendah ini min 14 ini adalah ceramah, ini kelompok, yang 0 ini adalah game based learning. Gitu. Negatif kan lebih rendah dari metode ya. Ini istilahnya game based learning ini menjadi pembanding gitu. Ternyata yang metode ceramah dan diskusi itu di bawah 0 semua gitu ya. Sehingga bisa kita kategorikan bahwa game based learning itu tertinggi, diskusi kelompok itu yang kedua gitu ya. Kemudian yang ceramah metode 1 tadi itu menghasilkan nilai terendah gitu. Jadi begitu Bapak Ibu ya, ANCOVA. Jadi memang tahapan asumsinya lebih banyak tadi ya, ada 4. Nih. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya nggak bisa ini ya. Nah, ini. Sudah ngebul Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Tidak ada. Oke, nanti silakan lihat di modulnya ya Bapak Ibu. Tadi nanti saya ada tambahan revisi sedikit, jangan di download dulu. Saya tambahkan. Tadi seharusnya 4 ya asumsinya. Tadi hanya tertulis 3. Cukup Bapak Ibu? Di modul 6 ya Bu ya? Modul 6 itu uji validitas dan reliabilitas, modul 8 yang ANCOVA. Modul 7 kan ANOVA ya, modul 7-nya ANOVA, minggu lalu sudah saya kasih, modul 8-nya ANCOVA. Gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau Bapak Ibu menggunakan ANOVA two-way, itu kan berarti Bapak Ibu harus biasanya juga mengkategorikan gitu ya. Misalnya kayak pengaruh motivasi dan metode pembelajaran gitu ya. Berarti motivasinya harus Bapak Ibu tingkat dikategorikan dulu, motivasi tinggi, sedang, rendah gitu. Itu kalau ANOVA two-way ya. Gitu. Tapi kalau kalau ANCOVA gitu, ANCOVA ini dia variabel satu laginya itu adalah pretest gitu. Tapi tadi ya ada 4 asumsi yang harus dipenuhi dulu. Apakah pretest ini cocok sebagai covariat ya? Begitu Bapak Ibu. Baik, mungkin silakan ini ya Bapak Ibu absen di sini. Tapi kayaknya hadir 50 hadir semua kayaknya nih. Cukup Bapak Ibu. Baik, nanti mungkin kalau Bapak Ibu kan kalau untuk contoh datanya itu mungkin nanti untuk tugas ya Bapak Ibu. Nanti ada oke. Nanti untuk Bapak Ibu maaf NIM ya. Kalau nama saya agak ini kayaknya nanti cukup lama melihat. Kalau NIM kan saya langsung urutkan nanti di Excel, itu bisa cepat terdeteksi siapa aja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Kalau nama saya harus ngecek satu-satu kayaknya. Karena namanya kayaknya nggak urut gitu ya. Jadi kalau NIM sudah terurut. Oke, itu untuk tugasnya nanti datanya dari saya saja gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu kalau ngambil data sendiri,
boleh nanti data dari saya atau data dari Bapak Ibu kalau misalnya ada gitu ya. Dari Ibu boleh. Bu, datanya Bu. Dari Ibu ya. Oke, oke baik. Boleh nanti data dari saya boleh atau data dari Bapak Ibu juga boleh. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik. Ini masih absen dulu ya. Nggak tahu ini ya kayaknya Epic-nya ya yang sedang gangguan. Tapi Bapak Ibu bisa ya? Bisa buka ya? Bisa ya kenapa ya? Bisa, bisa. Bisa ya? Ini saya coba masih seperti itu. Mungkin matikan dulu HP-nya kali Bu. Ini saya ini saya buka di laptop. Mungkin saya lihatkan tampilannya seperti ini. Ibu keluar logo nanti masuk lagi. Ya, nih. Saya sudah, ini saya keluar nih. Ini saya, ini lagi. Ini saya, ini terus saya masuk. Nah, masih kayak gini. Saya nggak tahu ya, kenapa ya. Kalau saya buka di sini, Cuman saya ulang lagi sekali. Bikin tab baru, Bu. Nggak bisa. Bisa masuk tapi nggak bisa pakai. oh nggak bisa login ya Pak? Bisa login, Bu, tapi nggak bisa pakai fasilitasnya. Nah ini sama di sini, di Google yang berbeda. Sama bersama, semua sistemnya benar. Oh ya sih, kena juga ya Pak ya berarti ya? Oke, Sama-sama bersama. oh baik. Baik, sudah absen semua Bapak Ibu. Oke, baik. Jika sudah, terakhir ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu mungkin tentang penelitiannya. Jangan tambah takut ya ngelihat tadi Ankova wah. Boleh Bapak Ibu mungkin yang kalau kuantitatif mau konsultasi, nanti kita bisa buat pertemuan gitu ya khusus untuk membahas kira-kira analisis apa untuk yang tepat ya untuk yang Bapak Ibu gunakan gitu ya untuk nanti di Medlit boleh. Tidak ada? Baik. Masih ada yang belum absen? Sudah semuanya. Tapi ini yang hadir 50 kayaknya udah masuk semua gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada lagi cukup nanti saya share data ya. Boleh Bapak Ibu kalau mau analisis menggunakan data dari saya boleh. Nanti tetap berkelompok saja gitu ya. Kemudian kalau mau data dari Bapak Ibu boleh gitu ya. Kalau misalnya kayak kemarin sudah ada ANOVA-nya tuh misalnya ya, apakah ada perbedaan antara nilai matematika kelas A, kelas B, kelas C misalnya gitu ya. Kelas A, kelas B, kelas C gitu. Nah, mungkin pretestnya gitu ya. Pretestnya bisa Bapak Ibu gunakan nilai matematika mereka waktu di awal gitu ya. Nilai matematika mereka di awal atau dari ujian hariannya gitu ya atau apa? Biasanya kan ada ulangan harian gitu ya. Biasanya ada daily test di misalnya habis satu bab ada tes. Nah, itu boleh jadi covariatnya gitu. Jadi covariatnya. Nah, hasil apa nilai post testnya itu boleh nilai rapot gitu. Nilai matematika di rapot gitu ya. Nah, itu juga boleh. Atau hasil UAS-nya gitu ya. UAS-nya adalah post test, pretestnya adalah nilai matematika atau ujian ulangan harian gitu ya. Ulangan hariannya juga boleh. Itu menjadi covariat gitu. Atau mau covariatnya jenis kelamin juga boleh. Laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan nggak ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Itu juga bisa. Oke, cukup Bapak Ibu. Baik, oke langsung praktik aja.
boleh nanti Bapak kalau mengerjakan langsung ke saya. Ada kesulitan boleh tanya ke saya gitu ya. Uh, saya tunggu sampai jam 6 mungkin ya kalau mau tanya-tanya di grup boleh, Japri juga boleh. Nanti sambil saya modulnya tadi ya saya perbaiki. Jadi pakai kelompok yang kemarin ya Bu ya? Iya, Bapak Ibu, kelompok kemarin aja. Jadi ini datanya kalau minta ke Ibu gimana? Iya, nanti saya share datanya. Boleh, kalau pakai data saya boleh, pakai data Bapak Ibu juga boleh. Oke, baik, kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan doa penutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya Bapak Ibu semua. Saya izin live. Waalaikumsalam. Oke, sama-sama. Allahu Akbar. Apa Kim? Pusing ya Kim? Biasa. Saya yakin kawan-kawan mah tidak pusing. Paham lah. Pak Palang nih lalu hilang nih. Pak Palang. Yakin aja enggak muka saya itu yakin. Wah, akan kopi lagi dia. Oh, pakai. Mabuk saya mabuk. Pak Palang ada senyum dah tuh. Aman. Kalau Pak Palang senyum aman saya. Antimo Kim, antimo. Jalan Pak sekolah Pak, Pak. Jalan Pak sekolah Pak, aman aja. Ada orang di samping. Saya nengok Pak Heri kita. Pak Hakim, ada enggak muka saya itu Pak Hakim? Ini kamera saya ini tahu. Sony tak ada muka, tak ada mukanya. Cuma warna oranye ya nih. Ada Pontianak Pak Kim. Nah, udah saya setuju. Udah di Pontianak nih posisi. Udah di Pontianak Dona. Tiga uang nih. Yuk kita nyusul lah, ini soccer. Jadi udah nih kan? Enggak ada. Tunggu Satria. Tadi Basuni enggak ada. Bebas. Enggak maksudnya Bebas. itu udah selesai nih kan? Tunggu Udah, Satria. ya keluar lah ya. Ibu sekalian, Assalamualaikum. Selamat berlibur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Yang keluar. Yo, assalamualaikum Bapak Ibu. Yang keluar. Ada motor Kino? Pada nunggu apa? Nunggu diusir.